Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai soal latihan CAT Seleksi Petugas Haji Indonesia tahun 2025 terkait dengan standar regulasi, dasar hukum, dan studi kasus dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. Petugas Pelayanan Akomodasi Haji Bagian 6. Soal ujian seleksi Petugas Haji Indonesia 2025. Formasi, Petugas Layanan Akomodasi. 1. Dalam penempatan jamaah di Mina, Petugas layanan akomodasi menemukan kasus jamaah yang terlambat tiba di Mina dari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan haji, tindakan yang tepat adalah A. Mengarahkan jamaah untuk langsung ke Mina. B. Mengarahkan jamaah untuk bermalam di Musdalifah minimal 1 jam. C. Memerintahkan jamaah untuk kembali ke Arafah. D. Mengarahkan jamaah untuk membayar dam. E. Menunggu rombongan lain yang terlambat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai ketentuan, jamaah wajib mabit atau bermalam di Musdalifah minimal 1 jam sebelum ke Mina sebagai rukun haji. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 2. Petugas layanan akomodasi bertanggung jawab memastikan kesiapan tenda di Arafah untuk jamaah haji tamatu. Waktu yang tepat untuk memulai persiapan tenda tersebut adalah A. Setelah terbit fajar 9 Zulhijjah. B. Setelah terbit matahari 9 Zulhijjah. C. Sebelum waktu zuhur 9 Zulhijjah. D. Setelah waktu zuhur 9 Zulhijjah. E. Setelah waktu asyar 9 Zulhijjah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa persiapan tenda harus dimulai sejak terbit fajar 9 Zulhijjah untuk memastikan jamaah dapat melaksanakan wukuf yang dimulai setelah zawal atau tergelincir matahari. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 3. Ketika melakukan pengecekan di Mikat Makani Bir Ali atau Zulhulaifah, petugas layanan akomodasi menemukan fasilitas yang rusak. Jarak mikat ini dari Masjidil Haram adalah A. 7 km. B. 94 km. C. 420 km. D. 94,4 km. E. 450 km. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Bir Ali atau Zulhulaifah berjarak 420 km dari Masjidil Haram dan merupakan mikat terjauh. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 4. Dalam pengaturan akomodasi jamaah haji qiran, petugas layanan akomodasi harus memperhatikan ketentuan khusus terkait pelaksanaan tawaf kudum. Ketentuan tersebut adalah A. Wajib dilakukan sebelum wukuf. B. Hukumnya sunnah dan boleh ditinggalkan. C. Harus dilakukan setelah wukuf. D. Dapat diganti dengan sa'i. E. Wajib dilakukan setelah umrah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk haji qiran, tawaf kudum hukumnya sunnah dan boleh ditinggalkan karena jamaah sudah berniat haji dan umrah sekaligus. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 5. Petugas layanan akomodasi sedang menyiapkan tenda di Musdalifah. Batas wilayah Musdalifah yang benar adalah A. Antara Wadi Muhasir dan Jumrah Aqobah. B. Antara Wadi Muhasir dan Wadi Uranah. C. Antara Jumrah Ula dan Jumrah Aqobah. D. Antara Wadi Muhasir dan Masjid Namirah. E. Antara Jamarat dan Masjid Musdalifah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Musdalifah dibatasi antara Wadi Muhasir dan Jumrah Aqobah sesuai ketentuan geografis yang ditetapkan. Selanjutnya,
mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 6. Seorang petugas layanan akomodasi harus memastikan jamaah haji ifrat mendapatkan fasilitas yang sesuai. Ciri khas pelaksanaan haji ifrat adalah: A. Melakukan umrah sebelum haji. B. Melakukan haji dan umrah sekaligus. C. Melakukan haji saja dan umrah setelahnya. D. Melakukan umrah setelah tahallul. E. Melakukan haji dan umrah terpisah tahun. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa haji ifrat adalah melakukan haji terlebih dahulu dan umrah dilakukan setelahnya dalam musim haji yang sama. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 7. Dalam pengelolaan akomodasi di Arafah, luas minimal tenda untuk setiap jamaah yang harus dipenuhi oleh petugas layanan akomodasi adalah: A. 0,8 meter persegi. B. 1,2 meter persegi. C. 1,5 meter persegi. D. 1,8 meter persegi. E. 2,0 meter persegi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar layanan minimal luas tenda per jamaah di Arafah adalah 1,2 meter persegi sesuai regulasi terbaru. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 8. Petugas layanan akomodasi menemukan jamaah yang akan melaksanakan haji tamatu, namun terlambat sampai di Makkah dan khawatir tidak sempat menyelesaikan umrah sebelum waktu wukuf. Solusi yang tepat adalah: A. Membatalkan umrah dan melanjutkan haji. B. Mengubah niat menjadi haji ifrat. C. Mengubah niat menjadi haji qiran. D. Tetap melaksanakan umrah secara tergesa-gesa. E. Menunda pelaksanaan haji tahun depan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengubah niat menjadi haji ifrat adalah solusi terbaik karena umrah dapat dilakukan setelah selesai haji. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 9. Dalam persiapan tenda di Mina, petugas layanan akomodasi harus memastikan ketersediaan fasilitas untuk mabit. Waktu minimal yang diperlukan untuk mabit di Mina pada hari tasyrik adalah: A. 1 jam sebelum maghrib. B. 2 jam sebelum fajar. C. Separuh malam sampai fajar. D. Dari terbenam matahari sampai tengah malam. E. Lebih banyak waktu di malam hari daripada siang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa waktu minimal mabit di Mina adalah dari terbenam matahari sampai tengah malam pada hari-hari tasyrik. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 10. Saat bertugas di Mikat Yalamlam, petugas layanan akomodasi harus mengetahui karakteristik lokasi tersebut. Yalamlam adalah mikat untuk jamaah yang datang dari arah A. Madinah dan Syam. B. Najd dan Irak. C. Yaman dan Indonesia. D. Jeddah dan Afrika. E. Taif dan sekitarnya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Yalamlam adalah mikat makani untuk jamaah dari arah Yaman dan negara-negara di sebelah selatannya termasuk Indonesia. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 11. Petugas layanan akomodasi mendapati masalah pada sistem pendingin udara di tenda Arafah. Batas waktu maksimal untuk menyelesaikan perbaikan adalah: A. Sebelum waktu zuhur. B. Sebelum jamaah tiba di Arafah. C. Sebelum waktu wukuf dimulai. D. Sebelum matahari terbenam. E. Sebelum tengah malam. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbaikan harus selesai sebelum waktu wukuf dimulai yaitu setelah zawal atau tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 12. Dalam pengaturan akomodasi di Musdalifah, petugas layanan akomodasi harus memahami ketentuan mabit. Area yang tidak termasuk wilayah sah untuk mabit di Musdalifah adalah: A.
Sekitar Masjid Masyaril Haram. B. Wadi Muhasir. C. Area perkemahan reguler. D. Kawasan Mazamain. E. Dekat batas Arafah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Wadi Muhasir bukan termasuk wilayah Musdalifah dan tidak sah untuk mabit. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 13. Petugas layanan akomodasi harus memastikan ketersediaan tempat di tenda Mina untuk jamaah haji Qiran. Perbedaan utama kebutuhan akomodasi jamaah haji Qiran dibanding tamatu adalah A. Memerlukan tenda lebih luas. B. Durasi menginap lebih singkat. C. Tidak perlu fasilitas mandi. D. Lokasi tenda harus dekat jamarat. E. Penempatan berdasarkan kloter. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jamaah haji Qiran membutuhkan lokasi tenda yang lebih dekat dengan jamarat karena pelaksanaan rangkaian ibadah yang berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 14. Saat melakukan pengecekan di Mikat Jufah, petugas layanan akomodasi menemukan kerusakan fasilitas wudhu. Status Mikat Jufah yang benar adalah A. Mikat alternatif untuk jamaah dari Madinah. B. Mikat utama untuk jamaah dari arah Syam. C. Mikat khusus jamaah dari Eropa. D. Mikat pengganti Zulhulaifah. E. Mikat untuk jamaah dari Jeddah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Jufah adalah mikat utama untuk jamaah yang datang dari arah Syam, Mesir, dan Maroko. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 15. Dalam pengaturan akomodasi di Arafah, petugas layanan akomodasi menemukan area yang diragukan statusnya. Kawasan yang tidak termasuk wilayah sah untuk wukuf adalah A. Jabal Rahmah. B. Masjid Namirah. C. Urnah. D. Saharat. E. Mazamain. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Urnah tidak termasuk wilayah sah untuk wukuf di Arafah sesuai ketentuan fikih haji.